meskipun dia diam dan dia hanya duduk, ya mungkin dia bisa membela diri. Aku cuma duduk aja kok, aku nggak ikut-ikut kok. Mereka ngomong gosip, mereka mencemooh sana sini, aku nggak ikut-ikut. Saudara, saya mau kasih tahu, garbage in, garbage out. Apa itu? Itu sebuah pepatah dalam bahasa Inggris. Sampah masuk, nanti yang keluar sampah, saudara. Jadi kita ini harus menjaga telinga juga, sebab dari telinga ini nanti masuk ke dalam akal budi kita, akan mencemari akan hati kita. Shalom, sidang jemaat yang diberkati. Jumpa lagi dalam Suara Gembala, dan kali ini kita akan melihat Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ketiga. Saudaraku, ini adalah sebuah Mazmur yang berisikan akan nasihat yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat bagus bagi kita semua. Nah, saudara, di situ ada 3 kata tidak yang kalau kata tidak itu kita perhatikan, kita benar-benar tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, maka kita akan disebut orang yang berbahagia. Jadi ada 3 kata tidak yang membawa kebahagiaan atau membawa berkat. Nah, saya bacakan saudaraku di dalam Mazmur 1 ayat yang 1 dan ketiga sampai ayat yang ketiga. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saudara perhatikan, di sini ada 3 kata tidak ya. Jadi tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berjalan, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang ketiga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Diawali dengan kata berbahagialah. Kata berbahagialah itu dalam bahasa Ibraninya adalah asher. Asher itu artinya happiness atau blessedness. Jadi ya berbahagia karena diberkati, begitu kira-kira saudara. Nah, saudara dan saya tentunya rindu ya menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita harus perhatikan akan 3 kata tidak ini. Pertama, tidak apa, saudara? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudaraku, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan itu artinya ya sudah melakukan. Ada nasihat, saudara kalau mau cari nasihat ya jangan sembarangan. Siapa yang menasehati Anda? Rekam jejaknya seperti apa, reputasinya seperti apa, siapa orang itu, Anda perlu pilih terlebih dahulu. Kadang-kadang dalam kondisi terjepit, ketika ada di dalam persoalan yang berat, nasihat-nasihat yang masuk itu harus kita seleksi, jangan sembrono, saudara. Kalau nasihat yang masuk itu adalah nasihat dari orang yang fasik, dan Anda anggap bahwa nasihatnya ini masuk akal, nasihatnya ini bagus, nasihatnya ini bisa membuat Anda lepas dari jerat masalah yang saat itu sedang menimpa, ini berbahaya sekali, saudara. Kebahagiaan kita ketika kita tidak mendengarkan nasihat orang fasik dan tidak mengikuti akan nasihatnya. Jadi yang pertama ini ya jauhkan dirimu dari orang-orang fasik. Ketika engkau sedang dalam masalah, carilah orang-orang benar. Mintalah nasihat dari orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Maka Anda akan berbahagia. Nah, kemudian yang kedua, tidak berdiri itu artinya berada pada posisi jalan orang berdosa. Nah, di sini berdiri itu belum berjalan, saudaraku. Tapi dia sudah pada posisi jalannya orang berdosa. Meskipun dia tidak ikut jalan, tapi dia berdiri di situ. Arusnya kenceng, saudara. Arusnya deras.
Seperti orang kalau berdiri di sungai, kalau sungainya arusnya tidak deras ya aman-aman aja. Tapi kalau arusnya deras pasti hanyut, saudara. Demikian kalau Anda berada pada posisi jalan orang berdosa, pasti cepat lambat akan hanyut. Jadi kalau bekerja, kalau beraktivitas atau apapun, saudara harus tahu di jalan apa Anda berada. Kalau itu jalannya orang berdosa, jalan tanda kutip, saudara, jalan dari orang-orang berdosa, saudara mungkin belum melakukan apa yang mereka lakukan, tapi tunggu aja waktunya. Cepat atau lambat, Anda akan ikut arus, saudara. Makanya berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini duduk ini nyantai, saudara. Duduk ini kan rileks, duduk. Bahkan tidak dikatakan dia ikut mencemooh. Enggak. Dia cuma duduk aja di situ. Yang mencemooh orang lain. Tapi dia ada di situ. Dan dia mendengarkan akan kata-kata cemooh, kata-kata yang sia-sia diucapkan. Nah, ini meskipun dia diam dan dia hanya duduk, ya mungkin dia bisa membela diri. Aku cuma duduk aja kok, aku nggak ikut-ikut kok. Mereka ngomong gosip, mereka mencemooh sana sini, aku nggak ikut-ikut. Saudara, saya mau kasih tahu. Garbage in, garbage out. Apa itu? Itu sebuah pepatah dalam bahasa Inggris. Sampah masuk, nanti yang keluar sampah, saudara. Jadi kita ini harus menjaga telinga juga. Sebab dari telinga ini nanti masuk ke dalam akal budi kita, akan mencemari akan hati kita. Jadi kita ini harus waspada. Kalau mau berbahagia, perhatikan akan tindakan Anda, perhatikan posisi Anda berdiri, dan perhatikanlah di mana Anda duduk dan nyantai. Apa yang Anda dengar dari orang-orang sekeliling. Paling tepat, ya sudah, hindari mereka semua. Hindari nasihat orang fasik. Hindari posisi di mana Anda berdiri kalau itu jalannya orang berdosa. Lalu lintasnya orang berdosa. Nanti saudara pasti akan hanyut, cepat atau lambat. Dan yang terakhir, meskipun nyantai, duduk dan tidak ikut-ikut, saudara juga harus menjauhi kumpulan pencemooh. Segeralah Anda berdiri dan menghindar. Jauhi akan kumpulan pencemooh tersebut. Nah, saudaraku, ini adalah nasihat yang bagus sekali dan ini berlaku umum bagi kita semua. Nah, kalau kita lanjutkan, saudara, dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hukum-hukum Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama Taurat Tuhan, di Perjanjian Baru, kita umat Perjanjian Baru tentunya firman Tuhan secara lengkap, yang mana ketika Roh Kudus itu bekerja, kita membaca dan kita beroleh tuntunan. Bukankah firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, yang mana akan membawa kita menuju ke tempat yang benar, tempat yang permai, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan menuntun kita step by step, setiap langkah, karena dia adalah pelita bagi kaki kita, supaya kita tidak tersandung, tidak terpelecak, dan tidak menginjak sesuatu yang berbahaya. Nah, saudaraku, kalau kesukaan seseorang itu adalah Taurat Tuhan, dan orang itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya tafsirkan, saudara. Siang dan malam itu bisa siang dan malam secara arti harafiah. Jadi, saudara, siang hari ada kesempatan baca firman, renungkan firman, haleluya. Malam hari sebelum tidur, saudara baca firman, haleluya. Tapi, saudaraku, siang malam juga berbicara tentang keadaan, situasi siang. Itu semua terang benderang, semuanya serba oke. Nggak ada masalah. Gelap itu malam, saudaraku, ya. Artinya sedang dalam kegelapan, sedang meraba-raba, nggak ngerti
langkah apa yang harus diambil karena semuanya serba gelap. Ada persoalan yang betul-betul membuat dunia ini seakan-akan gelap gulita. Nah, siang maupun malam, terang benderang maupun gelap gulita, firman itu kita butuhkan. Kalau dalam kondisi terang benderang, firman itu akan menjaga kita untuk tetap terang, ya, tidak hanyut oleh hal-hal yang membawa kita pada kegelapan. Sementara ketika malam hari, ketika gelap gulita itu datang, dia adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, kemudian yang terakhir, ayat 3, saudaraku, dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu butuh air, saudaraku. Ini ditulis dalam konteks Timur Tengah, di mana curah hujan itu tidak seperti di Indonesia. Jadi ketika ada pohon, maka akar pohon itu cari air. Nah, kalau ditanamnya di tepi aliran air, dekat batang air, dekat sungai, maka pasti pohon itu akan segar senantiasa, nggak kenal yang namanya layu. Makanya dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Jadi daunnya tetap segar dan berbuah pada musimnya. Dan kalimat terakhir, saya harap ini menjadi doa kita semua. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau kita menjauhkan 3 hal itu ya, 3 tidak itu kita lakukan, maka sebaliknya ya bukan hanya menghindari itu, tapi kita sebaliknya, kita merenungkan firman itu siang dan malam, maka janji Tuhan ini ya dan amin. Apa saja yang diperbuat, Dia jamin berhasil. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.